selamat pagi adik-adik. Terima kasih kembali kita bisa bergabung pagi hari ini dalam acara sekolah minggu. Kakak ucapkan selamat bergabung buat adik-adik yang baru pertama kali ataupun yang sudah sering ikut sekolah minggu. Terima kasih, kita mengucap syukur. Udah berdoa belum tadi di waktu bangun pagi? Siapa yang sudah berdoa? Ayo angkat tangan. Iya, yang sudah berdoa kakak ucapkan terima kasih. Kita selalu berdoa setiap saat, karena dengan adanya kita berdoa kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan, dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu saat ini sebelum kita memulai acara kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama sekolah minggu, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata semua, jangan ada yang mengganggu temannya. Kita berdoa sekali lagi, lipatkan tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, jangan ganggu adik atau kakaknya. Yuk sama-sama berdoa, tundukkan kepala, pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bangun pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan jaga kami sepanjang malam tadi. Dan saat ini kami boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu. Walaupun dari jauh dari rumah, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh jarak. Terpuji namamu, kami ucap syukur Tuhan menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Dan saat nanti kami akan mendengar firman Tuhan pun kami percaya kami diberkati. Kakak-kakak yang boleh menyampaikan firman Tuhan diberkati, dan kami semua yang boleh berkumpul juga diberkati. Siapapun dan dimanapun kami berada, Tuhan menyertai menjaga kami. Tuhan menyertai sekolah minggu kami hari ini, dan kami percaya perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kami senantiasa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan menyelubungi kami dengan kuasa darah Yesus, menyertai kami semua, dan kami boleh memperoleh berkat melalui sekolah minggu kami hari ini. Terpuji namamu, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, shalom, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama kakak. Dan pada hari ini kakak akan menayangkan sebuah video yang menceritakan tentang Bahtera Nuh. Nah, buat adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada, selamat menyaksikan ya. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan,
satu lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar.
adik-adik semua, kita sudah menonton tayangan video yang tadi kakak berikan. Dan pada video yang kakak tayangkan tadi itu menceritakan pada zaman dahulu manusia itu banyak yang berbuat dosa, dan sehingga Tuhan mengutus Nabi Nuh untuk menegur mereka. Dan Nabi Nuh bilang ke mereka untuk bertobat, sampai suatu ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera. Nah, jadi ketika Nabi Nuh membuat bahtera, dia dibantu oleh 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan mereka membuat bahtera itu dengan waktu yang sangat lama. Nah, sampai suatu ketika Nuh diperintahkan untuk membawa istri, anak, dan menantunya ke dalam sebuah bahtera, dan juga membawa binatang sepasang. Jadi di bahtera itu terdapat 3 tingkat. Jadi di mana itu tempat hewan. Dan selanjutnya hujan pun turun selama 40 hari. Jadi tanaman, gunung, semua yang tumbuh di darat itu tenggelam. Nah, dan pada saat itu juga perahunya Nuh atau bahteranya Nuh itu berhenti di puncak gunung. Nah, berhenti di atas puncak gunung yang sudah digenangi oleh air, dan Nuh keluar melihat kondisi yang ada di luar. Dia memerintahkan seekor burung untuk melihat situasi yang ada di darat, dan tumbuh-tumbuhan pun sudah mulai tumbuh. Tunas barunya sudah mulai bermunculan, dan hewan-hewan pun keluar dari dalam bahtera. Dan Nuh mengucap syukur kepada Tuhan karena dia selamat dari musibah banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan. Nah, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari cerita Nuh ini? Yang pertama, Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia taat akan perintah Tuhan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menegur orang yang berbuat dosa, tapi tidak digubris. Dan akhirnya Tuhan mempercayakan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, di mana bahtera itu dijadikan Nuh dan keluarganya tempat tinggal sementara hujan turun selama 40 hari. Dan luar biasa bukan? Hujan turun selama 40 hari dan Nuh bersama keluarganya aman, sejahtera, sentosa di dalam bahtera itu. Dan pada saat Nuh sudah keluar dari bahtera itu, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi hujan seperti itu. Nah, adik-adik, jadi dari cerita ini kita belajar untuk taat, dengar akan perintah Tuhan, tidak boleh berbuat dosa, apalagi sama seperti ini yang berkelahi sama mereka. Jadi di sini kita harus memiliki kasih, kita harus mengasihi sesama, kita taat akan segala perintah dari Tuhan. Dimana kalau kita taat, kita mengasihi sama kita, Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, adik-adik semua, terima kasih karena sudah mendengarkan cerita dan menonton video yang kakak tayangkan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa, lipatkan tangannya dan tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu karena Engkau adalah
adalah juru selamat bagi kami. Jika sebentar lagi Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami, berkatilah persembahan syukur kami ini agar boleh berguna bagi pelayanan-Mu. Berkati juga setiap kami yang memberi dengan sukarela dan sukacita. Kami percaya dan yakin bahwa limpahan berkat kasih sukacita-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan di dalam sebuah amplop, dan untuk pengumpulan amplopnya adik-adik semua dapat menghubungi nomor kakak sekolah minggu di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita, Matahari Bersinar Terang. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Allah kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan ucapan syukur kami di mana kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan berkati kami semua dan biarkanlah Engkau memimpin di setiap langkah dan keputusan, biar selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kiranya pada hari ini melalui pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas kami, nama-Mu boleh dimuliakan melewati perkataan kami, boleh menguatkan dan memberkati sesama kami. Berkat juga ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Sertalah guru sekolah minggu kami dan anak didik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tiba saatnya kita di akhir ibadah kita.